Informasi selanjutnya datang dari Ikatan Dokter Indonesia yang mendorong dibentuknya Komite Keselamatan bagi petugas medis di tengah pandemi COVID-19. Terkait dengan terus bertambahnya dokter dan tenaga kesehatan yang meninggal akibat corona, Ikatan Dokter Indonesia mendesak pemerintah membentuk Komite Perlindungan Tenaga Kesehatan. Ini menyebut gugurnya satu orang dokter, maka hal ini sebanding dengan hilangnya pelayanan kesehatan terhadap 300.000 warga. Hingga saat ini setidaknya sudah ada 115 dokter yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Perlu ada upaya ketegasan pemerintah untuk membuat langkah-langkah konkret di dalam upaya-upaya perlindungan dan keselamatan bagi para dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Salah satu upaya konkret yang tentunya kita harapkan adalah pemerintah membentuk Komite Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang tentunya terintegrasi dengan stakeholder kesehatan, melibatkan semua pihak, baik itu organisasi-organisasi profesi kesehatan, yang tentunya membutuhkan tugas-tugas yang lebih konkret ke depan dalam upaya-upaya untuk melakukan perlindungan dan keselamatan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, sekaligus melakukan pengawasan di dalam upaya-upaya perlindungan dan keselamatan tersebut. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengakui okupansi ICU di Rumah Sakit Penanganan COVID-19 di Jakarta meningkat dan ruang ICU di 20 rumah sakit di Jakarta dinyatakan 100% terisi. Meski demikian, Doni menyatakan adanya kekhawatiran bahwa 17 September nanti rumah sakit di DKI penuh semua tidak berdasar karena Kementerian Kesehatan menambah jumlah ICU di DKI. Saya sejak tanggal 23 Juli yang lalu sudah menyampaikan kepada Gubernur DKI tentang tren peningkatan bed occupancy rate di wilayah Jakarta. Ada 67 rumah sakit rujukan COVID. Nah, sekarang ini yang tadi saya sampaikan ada 20 yang memang penuh 100%. Tetapi masih ada 47 rumah sakit COVID lainnya yang mana ruang ICU-nya masih cukup, ya, masih cukup longgar. Bahkan Bapak Menteri Kesehatan telah menambah kapasitas ICU untuk hampir 40 rumah sakit COVID, terutama milik pemerintah pusat dan BUMN. Jadi kekhawatiran bahwa pada tanggal 17 September yang akan datang itu rumah sakit semua, mudah-mudahan bisa kita atasi dengan baik. Sementara itu, di Kota Bekasi, Jawa Barat, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Cabang Kota Bekasi menyatakan kapasitas tempat tidur isolasi dengan ventilator di rumah sakit swasta rujukan COVID-19 di Kota Bekasi sudah penuh. Sampai 11 September, sekitar 490 tempat tidur isolasi di 42 rumah sakit rujukan swasta di Kota Bekasi sudah digunakan pasien COVID. 5% kapasitas ruang ICU di setiap rumah sakit swasta di Bekasi, jadi saat ini penuh tidak bisa lagi menampung pasien baru, dokter? Ya, tidak bisa lagi menampung pasien baru. Rata-rata biasanya penambahan pasien baru, terutama yang gejala berat, perharinya berapa, dok? Tidak bisa dipastikan ya. Yang jelas waktu sejak awal PSBB dibuka di Kota Bekasi, itu saat ini kita sudah menambah, sampai saat ini sudah menambah 4 kali lipat dari jumlah isolasi sebelumnya. Dan saat ini pun 4 kali lipat itu masih penuh terisi juga. Jadi penambahannya sehari berapa kita nggak tahu pasti ya. Terkait penuhnya ruang ICU berventilator di rumah sakit swasta di Kota Bekasi, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menjelaskan agar rumah sakit swasta rujukan COVID-19 berkoordinasi dengan Pemkot Bekasi karena pasien COVID-19 dibiayai oleh Kementerian Kesehatan. Nah, rumah sakit ini kan rumah sakit swasta. Kalau dia kurang, dia ngomong sama wali kota. Ya, kan sekarang ini pasien COVID juga dibiayai oleh Kementerian Kesehatan. Ya, artinya harusnya jangan cuma teriak ya saat melayani, dia juga harus menyediakan infrastrukturnya. Jadi kalau menurut saya tidak tepat ya saat kondisi masyarakat sedang seperti ini bicara pada hal-hal lain yang seharusnya disediakan oleh penyedia rumah sakit.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Kesehatan untuk memastikan ketersediaan ruang rawat di rumah sakit rujukan COVID-19. Presiden juga menyoroti protokol kesehatan bagi tenaga medis supaya benar-benar bisa mencegah penularan COVID-19. Pastikan ketersediaan mengenai tempat tidur dan ICU di rumah sakit rujukan untuk kasus-kasus yang berat. Saya minta ini agar Menteri Kesehatan segera melakukan audit dan koreksi mengenai protokol keamanan untuk tenaga kesehatan dan pasien di seluruh rumah sakit, sehingga rumah sakit betul-betul menjadi tempat yang aman dan tidak menjadi klaster penyebaran COVID. Bertambahnya jumlah pasien positif COVID-19 memang harus diimbangi dengan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai. Menjadi kewajiban sekaligus tantangan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk bisa mewujudkannya. Tim Liputan Kompas TV.